Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik dan sehat. Anak-anak, seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Mari anak-anak ambil sikap berdoa yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat sepanjang malam dan juga pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Tuhan, tuntunlah kami sepanjang kegiatan belajar kami hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini ya Bapa kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar muatan pelajaran matematika. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Anak-anak, kita belajar perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ayo, ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 7 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Penyelesaiannya, anak-anak bisa perhatikan ada 3 akuarium ya. Masing-masing terisi 7 ikan hias. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan ya. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut adalah 21 ekor ikan. Anak-anak, untuk bilangan yang lebih besar, hasil perkaliannya lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Ada cara bersusun panjang dan ada bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut. 234 dikali 4. Penyelesaiannya, yang pertama itu cara bersusun panjang. Nah, anak-anak, uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya, yaitu sebagai berikut. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Kalikan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. Anak-anak, perhatikan. 4 dikali 4 4 dikali 4 16, ditulis 16. Yang kedua, 30 dikali 4 sama dengan 120, ditulis 120 ya. Yang berikut, 200 dikali 4 sama dengan 800, ditulis 800. Nah, anak-anak, jumlahkan 16 ditambah 120 ditambah 800 sama dengan 936. Sama dengan hasil yang ini ya, 936. Nah, anak-anak, kita beralih ke cara bersusun pendek. 234 dikali 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Tulis 6 di sini, simpan 1 di sini di puluhan. Lalu yang kedua,
4 dikali 3. 4 dikali 3 sama atau 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Ditambah 1 tadi yang simpan di puluhan tadi menjadi 13. Jadi tulis 3, simpan 1. Lalu yang berikut 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 menjadi 9. Jadi 936. Nah, anak-anak, kita kembali soal cerita tentang perkalian bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membaca soal dengan cermat. Jika belum memahami soal tersebut, ulangi membaca soal hingga tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Perhatikan contoh berikut. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam penyu berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Penyelesaiannya, kalimat matematika 3 dikali 125. Perkalian tersebut dapat diselesaikan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. 125 dikali 3 ya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu yang kedua 20 dikali 3 sama dengan 60. Lalu yang ketiga 100 dikali 3 sama dengan 300 ya, sama dengan 375. Yang kedua, cara bersusun pendek. 3 dikali 5 sama dengan 15. Tulis 5, simpan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut adalah 375 ekor ikan. Penyu, bukan ikan ya, penyu, sorry. Nah, anak-anak, berikut menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Oleh karena itu, kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting. Contoh, perhatikan ikan yang dijual di sebuah pemeliharaan ikan pada tabel berikut. Nomor 1, jenis ikan lele, banyak kolamnya 3. Jumlah ikan di tiap kolam ada 145 ekor ikan. Yang kedua, jenis ikan mas, banyak kolam 2. Jumlah ikan di tiap kolam 258 ekor ikan. Yang ketiga, jenis ikan gurami, banyak kolam 2. Jumlah ikan di setiap kolam 184 ekor ikan. Pertanyaannya, berapa banyak setiap jenis ikan di tempat pemeliharaan ikan tersebut? Lalu yang kedua, jenis ikan apa yang paling banyak dan paling sedikit? Lalu yang ketiga, berapa total seluruh ikan di peternakan tersebut? Anak-anak, penyelesaiannya yang pertama tadi, ikan lele, kalimat matematikanya 3 dikali 145 sama dengan 435. Jadi jumlah seluruh ikan lele adalah 435 ekor. Yang kedua, ikan mas, 2 kali 258 sama dengan 516.
Jadi jumlah seluruh ikan mas adalah 516 ekor. Yang ketiga, ikan gurami 2 kali 184 sama dengan 368. Jadi jumlah seluruh ikan gurami adalah 368 ekor. Nah anak-anak, ini jumlah ikan setiap jenis ikan ya. Ada ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Lalu pertanyaan yang kedua, jenis ikan paling banyak. Nah anak-anak bisa perhatikan yang paling banyak jumlahnya itu ikan mana ya. Jadi kita bisa perhatikan 435, 516, dan 368. Jadi ikan yang paling banyak adalah ikan mas, 516 ekor. Lalu jenis ikan paling sedikit, kita bisa lihat ikan yang paling sedikit itu adalah ikan gurami, berjumlah 368 ekor. Yang ketiga, jumlah seluruh ikan di peternakan tersebut adalah 435 ditambah 516 ditambah 368 sama dengan 1319. Jadi total keseluruhan ikan yang ada di peternakan tersebut adalah 1319 ekor ikan. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap anak-anak selesai belajar dapat menyelesaikan soal latihan, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.